Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Afsa dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah terhadap ayat dan hadis tentang alam semesta, perspektif Al-Quran. Konsep alam semesta dalam Al-Quran. Konsep-konsep alam semesta dalam Al-Quran sangat banyak dan bervariasi, tergantung dari pengetahuan mufasinya. Al-Quran dengan ayat-ayat diturunkan 15 abad yang lalu mengandung uraian secara garis besar tentang penciptaan alam semesta seperti yang sudah disebutkan di depan. Semua itu semata-mata sebagai bimbingan dan petunjuk bagi manusia tentang kekuasaan Allah sesuai dengan ayat, yaitu kategori ulul albab. Ahmad Baikuni, MSc 29. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para ulum albab. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 masa, yaitu meliputi penciptaan langit dalam 2 masa dan bumi dalam 2 masa serta semua isi bumi dalam 2 masa. Allah mengabadikan penciptaan alam semesta dalam 6 masa dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia apabila kamu tidak mengambil pelajaran. Pada permulaan ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini dalam tuntunan agama hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya. Ada ayat yang menjelaskan bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia, seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bila diperhatikan, ungkapan langit dan bumi dalam 6 masa pada ayat ini dikaitkan dengan informasi bahwa arsy Allah berada di atas air. Artinya, air ternyata sudah ada ketika langit dan bumi diciptakan. Dengan kata lain, air telah ada pada saat awal penciptaan. Air dalam hal ini dapat dimaknai sebagai unsur asal alam semesta, yaitu hidrogen. Keterangan ini merupakan isyarat bahwa air adalah unsur pokok dalam penciptaan makhluk hidup. Dalam penjelasan Al-Quran, proses penciptaan alam semesta terdiri dari 3 bentuk kata yang erat kaitannya dengan hal ini, yaitu khalq, bad, dan fat. Memang tidak ditemukan pada redaksinya penjelasan yang tegas apakah alam semesta diciptakan dari materi yang sudah ada atau dari suatu ketiadaan. Jadi ketiga bentuk kata tersebut hanya menjelaskan bahwa Allah pencipta alam semesta tanpa menyebutkan dari ada tiadanya. Seperti di ayat berikut yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya ruang alam dan materi atau al-ard itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air atau alma kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Proses penciptaan alam semesta selanjutnya sebagaimana yang dideskripsikan surah Az-Zariyat ayat 47 yang artinya dalam Al-Asama itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami yang memulaikannya. Dari ayat tersebut dapat ditangkap bahwa ruang alam atau al-sama bersifat
melebar, dan memuai. Hal ini juga timbul setelah terjadinya pemisahan oleh Allah antara ruang alam atau al-suma dan matahari atau al-ard. Jika dilihat dari sisi lafal yang terpakai surat Az-Zariyat ayat 47, yakni musiun adalah isim al-fa'il atau kata yang mengandung arti pelaku. Isim al-fa'il dalam kaidah tafsir menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat mutlak dan permanen. Dengan demikian sifat meluas, melebar, dan memuai ruang alam atau al-sama bersifat tetap. Ayat terus berlaku sampai sekarang dan waktu lama di masa yang akan datang. Adapun proses penciptaan alam semesta selanjutnya, yaitu Allah melengkapinya dengan menciptakan hukum-hukum tertentu yang disebut dengan sunnatullah. Hal ini dipahami dari percakapan simbolis antara Allah di satu pihak dan ruang alam atau al-sama dan materi al-ard di pihak lain. Demikianlah proses penciptaan alam semesta yang dirangkai dari isyarat-isyarat yang disinyalkan Allah atau dari Sirajuddin Zar 135 sampai 143. Pandangan Al-Quran terhadap teori penciptaan menurut sains. Dari bahasan di atas terbukti bahwa konsep penciptaan alam semesta yang dihasilkan sains tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari penjelasan itu dapat diketahui apa yang dimaksud dengan al-ma' dan al-dukhan oleh Al-Quran yang dikaitkan dengan proses penciptaan alam semesta. Keberhasilan sains tersebut tidak terlepas dari adanya hukum alam ciptaan Allah tanpa mengalami perubahan dan penyimpangan. Seperti yang disebutkan Al-Quran, keniscayaan hukum Al-Quran yang disebut Al-Quran dengan sunnatullah dapat diketahui sains dengan menelitinya secara berulang-ulang. Ketepatan informasi yang dilukiskan Al-Quran tentang alam semesta dan evolusinya seperti yang dibuktikan sains modern akan mengantarkan manusia ke dalam suatu kepastian keyakinan bahwa Allah menciptakan dan mengatur sekalian alam. Hal ini sesuai dengan misi Al-Quran sebagai kitab dakwah dan petunjuk yang dapat membawa jiwa manusia dekat kepada Khaliknya sebagai pencipta tunggal alam semesta. Ini juga sebagai indikasi tentang keajaiban Al-Quran bahwa semua kandungan isinya tidak mungkin bertentangan dengan hasil temuan sains bahwa sains dapat dijadikan sebagai saksi atau kebenaran diinformasikannya. Sebagai catatan bahwa di dalam Al-Quran kata as-sama atau bentuk tunggal disebut sebanyak 109 kali, sedangkan dalam bentuk jamak as-samawat sebanyak 185 kali. Adapun kata al-bard dengan beberapa variasinya disebut sebanyak 461 kali, di mana 80 sulak peran menyebut dalam bentuk mufrad atau tunggal saja dan tidak pernah muncul dalam bentuk jamak. Adapun berjumlah tunjuk penyebutannya hanya secara implisit pada ayat ini, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit, seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan berikutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zahra Ramadhani. Istilah perciptaan. Perlu diketahui pula bahwa ada ayat tersebut di atas terdapat 3 istilah yang agak berbeda maknanya, namun diterjemahkan sama rata dengan penciptanya. Pertama, kalau ada pada surat Al-A'raf 54, Yunus ayat surat ketiga, Hud ayat ke-7, Al-Furqan 59, As-Sajdah 4, Fussilat 9, Al-Hamid 4.
Menurut Ar-Rahgi Al-Asfani, kata al-khalaq dapat digunakan dalam makna al-ibah, yaitu menciptakan sesuatu tanpa asal dan meniru atau tidak ada contoh sebelumnya. Namun ada pula dilakukan dengan makna al-ijah, yaitu menciptakan sesuatu dari sesuatu atau menciptakan dari bahan yang telah ada sebelumnya. Menurut Ar-Raghib, kata khalqus samawat wal ardi maknanya ibdah dengan dialah firman Allah ba'diyus sawanat al-ardo. Quran surah Al-Baqarah ayat 117, Al-Muftarat fi Ghaibi Quran 157. Kedua, ja'ala dalam surat Fussilat surat ayat ke-10 yang bermakna menyusun mengelola bahan yang telah ada sebelumnya menjadi ciptaan baru. Istilah ketiga ialah khotla dalam kata fataula surat Fussilat 12. Istilah ini bermakna menetapkan penggunaan istilah aklot atau menetapkan dalam ayat ini itu terkait dengan penciptaan langit, maka dia menjadikan 7 langit dan 2 masa. Tahap-tahap penciptaan alam semesta menurut para saintis. Sebagaimana Al-Quran, pada tahap atau periode evolusi alam ini diawali setelah terjadinya ledakan yang maha dahsyat. Tahapan tersebut adalah dalam tahapan ini seluruh kosmos yang terdiri dari ruang, materi, dan radiasi telah ditentukan interaksinya secara sifat serta kelakuannya. B. Tahap ini dimulai ketika suhu kosmos turun hingga mencapai 100.000 derajat. C. Tahap ini dimulai ketika suhu kosmos tinggi 100 juta derajat dan ketetapan materinya tinggal 20 kg tiap liter, sedangkan muatan kalistrikannya telah ditetapkan. D. Tahap ini diawali dengan suhu kosmos berada di bawah 100 derajat. Keratapan materinya tinggal 10 kg tiap liter. Dalam tahap ini telah dimulai penyusunan inti-inti atom yang ada kemungkinan terjadinya pengelompokan materi serta akibat dari adanya ketidakseragaman lokal yang nantinya akan berevolusi menjadi galaksi-galaksi. Tahap ini dimulai ketika atom-atom mulai terbentuk sehingga elektron bebas saat berkurang jumlahnya dalam kosmos. Dalam tahap ini cahaya mengisi ruang alam. F. Tahap ini ketika kabut materi yang terdiri dari atom-atom mulai mengumpul dan membentuk bintang-bintang dari galaksi-galaksi. Di antaranya terdapat matahari yang dikitari oleh bumi dan planet-planet lain. 6. Masa kejadian alam semesta. Masa ke-1 terjadinya dentuman atau Big Bang. Masa kedua alam semesta mengalami inflasi. Masa ketiga dimulainya sintesa atau pembentukan inti atom. Masa keempat pengelompokan materi fundamental. Masa kelima terbentuknya atom-atom yang stabil. Masa keenam terbentuknya galaksi bintang, tata surya dan planet. Demikian proses penciptaan dalam Pacific Science. Ternyata sejalan dengan Al-Quran bahwa penciptaan alam semesta itu terjadi dalam 6 masa. Di hadis-hadis, urutan penciptaan arsy dan makhluk-makhluk lainnya diuraikan secara jelas sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya diciptakannya sebelum arsy. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Abi Razim Al-Uqairi bertanya kepada Nabi tentang mana Allah ketika sebelum menciptakan segenap makhluknya. Beliau menjawab, dia Allah berada di tiada Hawa di bawahnya dan tidak ada pula Hawa di atasnya. Kemudian menciptakan arsy-Nya atau diletakkan di atas air. Hadis riwayat Ahmad Al-Musyid. Dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pena, dia berkata kepada pena, tulislah, maka pada saat itu berlakulah segala apa yang ditetapkan hingga pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dari Ibnu Sina, ia berkata, awal makhluk yang Allah ciptakan adalah pena, lalu menciptakan nun. Maka Allah memuaskan bumi di atas punggungnya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ibah dan Al-Masyud. Fase-fase penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Fase pertama, ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang-ruang.
Materi yang bermula-mula terbentuk hidrogen yang akan menjadi bahan dasar bagi bintang-bintang generasi pertama. Hasil fusi nuklir antara inti-inti hidrogen menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen, sampai besi. Juga nukleosis Big Bang. Fase kedua. Masa ini adalah pembentukan langit. Pengetahuan saat ini menunjukkan bahwa langit biru hanyalah disebabkan hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel atmosfer. 6. Luar atmosfer langit biru tidak ada langit. Yang ada hanya titik-titik cahaya bintang, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Jadi, langit bukanlah hanya kubu biru yang ada di atas sana, melainkan seluruh yang ada di atas sarna atau bintang-bintang galaksi dan benda-benda langit lainnya. Maka itulah hakikatnya langit yang sesungguhnya. Fase ketiga. Pada masa ini, dalam penciptaan alam semesta adalah proses penciptaan tata surya, termasuk bumi. Selain itu, pada masa ini juga terjadi proses pembentukan matahari sekitar 4,6 miliar tahun lalu dan mulai dipancarkannya cahaya dan angin matahari. Fase keempat. Bumi yang terbentuk dari debu-debu antar bintang yang dingin memulai hangat dengan pemanasan sinar matahari dan pemanasan di dalam adegonik dari peluruhan unsur-unsur radioaktif di bawah kulit bumi. Akibat pemanasan endogenik itu, materi di bawah kulit bumi menjadi debu, antara lain muncul seperti lava dari gunung api. Pemadatan kulit bumi yang menjadi dasar lautan dan daratan, itulah yang tampak dimaksudnya pemaparan bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Fase kelima, hadirnya air dan atmosfer di bumi menjadi prasyaratan terciptanya kehidupan di bumi. Selain itu, pemanasan matahari menimbulkan fenomena cuaca di bumi, yakni awan dan halilintar. Fase keenam, proses penciptaan alam ini adalah dengan lahirnya kehidupan di bumi, yang dimulai dari makhluk besar, tunggal, dan tumbuh-tumbuhan. Kesimpulan, alam semesta dalam Islam dipenuhi sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna mendalam. Menurut Al-Quran, alam semesta diciptakan untuk manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolanya. Pandangan ini menekankan hubungan erat antara ilmu pengetahuan dan iman, di mana sains harus selaras dengan wahyu. Selain itu, konsep penciptaan mencakup prinsip-prinsip bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan tujuan tertentu, mendorong manusia untuk mengeksplorasi dan memahami hukum alam. Integritas antara rasio dan iman menjadi kunci dalam memahami alam semesta secara holistik.